Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, dan perbincangan kami kali ini tentang menyelaraskan perbedaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Sejak awal memang kita sadari bahwa waktu memasuki pernikahan itu kita memang dua pribadi yang berbeda gitu Pak Pol. Ya, tetapi ketika firman Tuhan mengatakan dijadikan satu, ya ini tentu berserta dengan perbedaan-perbedaan yang kita bawa. Dan ini seringkali di awal-awal pernikahan khususnya, untuk menemukan kesamaan ini sulit sekali, dan mungkin sampai mati ada beberapa perbedaan yang tidak bisa terjembatani ini. Ini bagaimana Pak Pol? Pada awalnya perbedaan adalah hal yang menarik kita kepada pasangan Pak Gunawan. Tapi ya dalam kenyataannya pada akhirnya perbedaan juga lah yang seringkali menjauhkan kita dari pasangan. Nah itu sebab dalam kesempatan ini kita mau menyoroti ya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan perbedaan yang mesti kita jembatani dalam pernikahan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan bicara. Ada yang bicara seperlunya ya, dan ada yang bicara sebanyaknya. Nah ini dua hal yang seringkali menjadi konflik dalam pernikahan. Sudah tentu pada awalnya yang bicara seperlunya merasa senang ya bersama dengan yang bicara sebanyaknya, sebab baginya hidup menjadi lebih semarak. Ada yang ngobrol dan dia tinggal dengarkan. Dan yang bicara sebanyaknya senang bersama dengan yang bicara seperlunya, sebab dia merasa didengarkan. Nah, pada awalnya masalah biasanya timbul setelah pernikahan. Setelah menikah, yang bicara seperlunya mulai merasa pusing mendengarkan celoteh pasangannya yang terus bicara. Ia pun sering merasa dituntut untuk berbicara lebih banyak, padahal ia tidak begitu menyukai bicara sebanyak itu. Baginya, bicara adalah untuk menyampaikan suatu keperluan. Jadi, jika tidak ada keperluan, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Nah sebaliknya, yang bicara sebanyaknya beranggapan bahwa bicara adalah darah yang menghidupi pernikahan. Tanpa bicara, maka matilah pernikahan. Nah akhirnya ia pun mulai merasa sepi dah. Sebab yang ia butuhkan bukan saja didengarkan, tetapi juga ditanggapi. Ia berharap bahwa pasangannya berinisiatif untuk membagikan pengalamannya sekecil apapun guna mempererat tali keintiman. Tapi pasangannya tidak kunjung melakukan itu. Terus pasif, terus diam, hanya bicara seperlunya. Pada akhirnya nggak bisa enggak ya, dia akan merasa tertekan sebab dia tidak diperbolehkan menjadi dirinya. Karena kalau dia banyak bicara, nanti pasangannya nggak suka, nggak mau dengarkan dia atau apa. Jadi dia akhirnya sengsara karena nggak bisa menjadi apa adanya. Nah, sebenarnya apa yang menimbulkan perubahan seperti itu Pak Pol? Jadi pada saat pacaran misalnya, kita itu bisa mendengarkan pasangan kita yang memang kita tahu cerewet atau banyak sekali bicaranya gitu Pak Pol. Kita masih bisa menerima, tapi setelah menikah kok nggak bisa menerima, kenapa Pak Pol? Begini Pak Gunawan, seperti makanan ya. Kita atau saya ini kan suka bakmi ya. Saya bisa nggak makan mie sehari sekali? Bisa. Bisa nggak saya makan mie 3 kali sehari? Udah mulai susah tuh Pak Gunawan. Bisa nggak saya setiap makan mie 2 hari berturut-turut 3 kali sehari? Udah hampir nggak bisa. Bisa nggak saya makan mie 3 kali sehari 3 hari berturut-turut? Nah, poin saya adalah kalau kita ini hanya mendengar celoteh pasangan kita seminggu 2-3 kali, 1 jam 2 jam, masih bisa. Tapi kalau harus bersama dia 24 jam dan mendengarkannya bicara sebanyak itu, belum tentu kita bisa. Sama juga, kita senang dengan dia itu pendiam, kita ngomong, dia dengarkan. Kita bisa begitu selama 1-2 jam, atau mungkinlah 2-3 kali seminggu. Namun bersama dengan dia, setiap hari kita pulang ke rumah, melihat dia diam. Lihat dia pulang kerja, langsung duduk, makan, kemudian nonton televisi, langsung baca koran, nggak ngomong sepatah pun dengan kita. Kita nggak tahan. Karena kenapa? Intensitasnya udah berubah Pak Gunawan.
Dan yang kedua yang membuat kok nggak sama, sebelum menikah kok bisa terima, sekarang kok nggak bisa terima, adalah karena adanya ekspektasi, pengharapan atau tuntutan. Sebelum menikah kita masih berkata, ya nggak apa-apa lah, masih nama-namanya juga masih berpacaran. Tapi setelah menikah, tuntutan kita juga akan mengental. Makin kita ini mengharapkan pasangan kita berbuat lebih lagi. Nah waktu dia kok kayaknya nggak berbuat lebih, meskipun kita sudah memintanya, memberitahukannya kebutuhan kita, nah kita nggak terima, ada Pak Gunawan. Berarti perbedaan yang kita sadari sejak kita pacaran itu sebenarnya bukan tidak cukup kalau hanya disadari Pak Pol ya. Jadi harus memang ada perubahan dari kedua belah pihak gitu. Betul, jadi kalau kita dari masa berpacaran sudah melihat adanya perbedaan ini, kita mesti mulai membayangkan, nah kira-kira gimana ya kalau saya 24 jam bersama dia setiap hari. Saya bisa nggak tahan ya? Saya bisa nggak terima ya? Dan kita juga mesti membayangkan, bersedia nggak kita juga berubah? Kalau kita mencintai dia, ya udah tentu kita juga mesti menyesuaikan diri. Nah bersedia nggak kita berubah? Nah kalau kita berkata, saya nggak bersedia berubah, saya nggak bersedia mendengarkan dia, ya mendingan jangan menikah dengan dia. Iya, tapi kalau kita juga mau memberitahukan, kamu nih ngomongnya terlalu banyak loh, nanti harus bisa dikurangi, kamu bisa enggak gitu, rasanya enggak enak gitu Bapak pada masa pacaran. Betul, nah makanya ini ya yang sering terjadi pada masa berpacaran, kita ya ingin menyenangkan hati pasangan. Kita ingin menjadi seperti yang diharapkannya. Nah ada baiknya pada masa berpacaran, ya tolonglah lebih apa adanya. Meskipun kita mau menyenangkan hati pasangan, tapi ya jujurlah berkata bahwa aduh kayaknya nih kalau begini nih saya kurang bisa nih, saya kurang tahan atau apa. Bagaimana kalau yang lainnya? Nah itu hal-hal yang perlu dilakukan pada masa berpacaran. Ya tapi memang biasanya sifat seperti itu, sifat pendiam dan sifat senang berbicara itu Pak Pol, itu sangat sulit untuk dirubah. Betul. Lalu jalan keluarnya bagaimana Bapak? Nah, yang dibutuhkan ya untuk menyelaraskan perbedaan ini adalah penetapan waktu, di mana yang bicara sebanyaknya dapat berbicara sebanyaknya, dan yang bicara seperlunya dapat mendengarkan dan menanggapinya. Nah, penetapan waktu memberikan ruang kepada yang bicara seperlunya untuk tidak diganggu, sehingga ia dapat berkonsentrasi melakukan tugasnya. Jadi dengan kata lain, waktu harus ditetapkan, di mana keduanya yang satu bisa berbicara, yang satu bisa mendengarkan. Sedangkan juga yang bicara seperlunya tahu bahwa oke, inilah waktu yang ditetapkan, berarti di luar itu saya bisa konsentrasi melakukan tugas saya. Tapi sudah tentu ini tidak berarti bahwa di luar waktu yang ditetapkan, keduanya tidak boleh bicara, ya nggak begitu ya. Di luar waktu yang ditetapkan, keduanya tetap boleh bicara. Namun itu tidak boleh digunakan sebagai waktu yang ditetapkan untuk bicara. Penetapan waktu yang khusus untuk bicara adalah penting bagi keduanya untuk menjalin keintiman. Jadi kita nggak boleh berkata, udah kan ngomong-ngomong tadi, ya belum. Yang dibutuhkan adalah benar-benar berbicara. Sediakan waktu khusus. Jadi yang bicara seperlunya nggak boleh tuh langsung menggunakan alibi, kan tadi lagi makan pun udah ngomong, lagi di pun udah ngomong. Enggak ya, perlu waktu yang khusus. Pernikahan mungkin bertahan dengan pembicaraan basa-basi, tapi pernikahan tidak dapat bertumbuh tanpa pembicaraan yang hangat dan mendalam. Jadi tetapkanlah waktu, misalkan di waktu malam sebelum tidur, di mana masing-masing dapat berbicara apa adanya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Iya. Masalahnya membicarakan atau membangun pembicaraan yang hangat dan mendalam ini loh Bapak. Itu seperti apa Pak? Misalkan ya mulai dengan apa yang dialami pada hari ini, apa tuh yang dirasakan, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi keinginan, atau apa tuh yang diharapkannya dari pasangan, apa tuh yang dia sedang butuhkan dari pasangan. Jadi bicaralah hal-hal seperti itu. Bukan hanya hal-hal yang ringan, sudah tentu boleh bicara hal-hal yang ringan, tapi juga bicara hal-hal yang memang agak berat seperti itu. Terutama yang menyangkut emosi atau menyangkut perasaan dari pasangan kita gitu Pak ya? Betul. Jadi ya kita dengarkan perasaannya dan apa yang mungkin
kita perlu lakukan juga untuk bisa memenuhi kebutuhannya, itu yang kita bicarakan. Iya. Selain menyelaraskan tentang bicara, Pak, hal lain yang perlu diselaraskan apa, Pak? Hal kedua berkaitan dengan kualitas. Ada yang melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya, dan ada yang melakukan segala sesuatu ala kadarnya. Pada awal perkenalan, yang melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya merasa senang bersama dengan yang melakukan segala sesuatu ala kadarnya. Mungkin ia merasa tenang, ia merasa santai, bebas dari tekanan dan tuntutan. Jika sebelumnya ia merasa dikejar-kejar tenggat dan harapan, sekarang ia merasa rileks. Itu sebab ia menghargai sikap pasangan yang melakukan segala sesuatu ala kadarnya. Sebaliknya, pada awal perkenalan, yang melakukan segala sesuatu ala kadarnya senang bersama dengan yang melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya, sebab ia merasa terpacu untuk menjadi dan memberikan diri terbaiknya. Mungkin sebelumnya ia tidak pernah mengira bahwa ia sanggup menghasilkan karya sebaik itu. Sekarang bersama pasangan ia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya tak terbayangkan. Nah, masalahnya adalah setelah pernikahan, semua ini mulai berubah, Pak Gunawan. Yang melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya merasa letih karena harus terus mendorong pasangannya. Dan ia pun kesal ya melihat mutu pekerjaan yang jauh di bawah standarnya. Apapun yang dimintanya untuk dikerjakan dengan kualitas yang menjengkelkannya, sehingga pada akhirnya ia enggan meminta tolong pasangannya. Ia lebih suka mengerjakan segala sesuatu sendiri karena hasilnya lebih memuaskan. Masalahnya adalah dia bertambah lelah, dan nggak ada orang yang lelah mudah marah. Nah, sebaliknya, yang melakukan segala sesuatu ala kadarnya setelah menikah mulai frustrasi karena apapun yang dilakukannya tidak pernah dapat memenuhi harapan pasangannya. Dia pun akhirnya merasa marah dah karena terus dituntut untuk berbuat lebih, dan sikap pasangan terhadapnya membuatnya merasa tidak direspek. Pada akhirnya, dia udah lepas tangan, dia bersikap tidak mau tahu, dia membiarkan pasangan melakukan segalanya. Relasi pernikahan pun mulai retak dan keintiman mulai renggang. Iya, memang menikah dengan seorang perfeksionis ini juga agak sulit gitu Pak Boleh, karena tuntutannya begitu tinggi gitu. Sehingga untuk menyesuaikan diri dengan orang seperti ini agak sulit. Bahkan misalnya menempatkan barang itu harus tepat di tempatnya, tidak boleh bergeser sedikit pun, jam harus tepat. Nah, ini membuat orang memang bisa tegang kehidupannya gitu. Ya, memang ada orang yang perfeksionis, Pak Gunawan, dan sudah tentu akan berat lah ya menikah dengan perfeksionis. Semua harus tertata rapi, standar itu harus tanpa cacat celah. Ada yang seperti itu. Tapi mungkin kebanyakan orang, saya kira masalahnya adalah masalah perbedaan kualitas. Ada yang memang lebih sembarangan, ya udahlah cepat puas, nggak apa-apalah begini aja lah. Tapi ada yang nggak bisa, kenapa sih nggak kerjakan lebih baik lagi? Meskipun tidak harus sempurna, tapi memang standarnya lebih tinggi. Nah, soal standar inilah yang seringkali ini menjadi masalah dalam pernikahan, Pak Gunawan. Standar yang satu agak lebih tinggi daripada yang lainnya. Sebab kita harus akui, jarang orang tuh menikah tuh kedua-duanya punya standar kualitas yang persis sama, Pak Gunawan. Kebanyakan berbeda. Ya, biasanya yang tinggi menuntut supaya yang rendah ini naik ke levelnya dia. Betul. Tapi setelah naik, ditinggikan lagi standarnya itu gitu loh, Bapak. Bisa. Jadi ada orang yang nggak pernah puas, jadi selalu menuntut lebih lagi. Ada. Misalnya ya, ada orang yang mengharapkan pasangannya itu tuh yang mengembangkan usahanya lah. Jangan puas, kembangkan usaha. Buka ini, buka itu. Oke. Setelah berjalan, muncul lagi ini. Kenapa nggak kerjakan yang ini? Ada kesempatan ini, kita buka lagi, kita kerjakan ini lagi. Nah, ada yang seperti itu memang nggak pernah puas-puas. Ada yang puas, tapi ada yang nggak pernah puas. Jadi poinnya adalah memang nggak selalu sama dan ada perbedaan. Dalam hal yang sebaliknya juga bisa terjadi. Mengerjakan pekerjaan rumah. Ada yang mengharapkan istrinya bisa menjaga rumah sebenar-benar secara bersih sekali. Mengatur semuanya, nggak boleh ada yang ribut. Kalau ada yang ribut,
marah, artinya anak-anak sendiri pun nggak boleh ribut. Ada yang seperti itu. Nah, sudah tentu hal ini nantinya bisa menjadi konflik dalam rumah tangga. Iya, jadi yang harus dilakukan apa Pak Pol? Yang diperlukan untuk menyelaraskan perbedaan ini adalah kesepakatan yang jelas akan apa yang menjadi tuntutan dan pengharapan masing-masing. Maksud saya, keduanya mesti duduk bersama dan mendaftarkan hal-hal apa saja yang mesti dikerjakan dalam menjalankan hidup rumah tangga ini. Kemudian, keduanya mesti menyepakati seberapa baik kualitas yang diharapkan dan yang dapat dipenuhi. Penting sekali bagi yang melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya untuk bersikap realistik. Jadi udah jangan terlalu tinggi menuntut, udah terima, stop di situ. Dan bagi yang melakukan segala sesuatu ala kadarnya untuk bersikap konsisten, ya. Sikap realistik diperlukan untuk mengerti bahwa orang lain belum tentu dapat menjadi seperti kita. Nah, sedang sikap konsisten diperlukan agar komitmen dijaga. Sebab ada juga kecenderungan bagi yang melakukan segala sesuatu ala kadarnya, iya, dituntut ini, iya, oke. Tapi nantinya hanya berjalan seminggu, udah begitu balik lagi. Jadi apa yang udah disepakati hendaklah memang ya dijaga, ya dipertahankan. Sebab kadang-kadang nggak adil juga memang yang ala kadarnya berjanji akhirnya nggak menepati. Setelah nggak ditepati, ya udah tentu pihak yang sana kan marah. Kamu sudah berjanji, kamu kok nggak kerjakan? Saya udah minta seperti ini, kamu juga harus setuju. Tapi kok akhirnya kamu nggak lakukan? Tapi yang satu marah lagi, kamu kok terus menuntut. Padahalnya memang dia juga nggak menjaga komitmen itu. Jadi dua-duanya perlu ada penyesuaian. Yang satu realistik, yang satu konsisten. Iya, kadang-kadang kan saling menuntut gitu Pak Wal. Misalnya si suami itu menuntut supaya rumahnya itu bersih, teratur gitu. Istri balik menuntut loh. Kalau gitu perlu pembantu rumah tangga di sini. Saya tidak bisa kerja sendirian. Nah, si suami mengatakan, oh kita belum mampu untuk membayar pembantu rumah tangga. Nah ini titik temunya sulit kadang-kadang dicapai Pak. Nah dalam contoh itu tuh, baiknya suami dan istri duduk ya bersama. Kemudian membicarakan apa yang suami harapkan untuk bersih. Secara spesifik dia masih sebut. Misalnya kamar mandi, misalnya dapur, misalnya kamar tidur atau apa. Nah istrinya kemudian melihat dan berkata, oke, kamar mandi mungkin saya bisa, tapi mungkin nggak setiap hari, 2 hari sekali. Dapur mungkin saya bisa setiap hari. Mungkin kamar nggak bisa sebersih itu, tapi saya bisa bersihkan. Pokoknya yang penting nggak sampai berantakan. Nah jadi mesti ada pembicaraan sedetail itu dan komunikasikan yang diharapkan apa dan yang bisa diberikan apa. Nah kalau bisa sesuai aja, sebetulnya masalah ini bisa nantinya diselesaikan. Jadi penting ada kesepakatan di awal berumah tangga ini tadi Pak Pol ya? Iya betul. Iya. Yang lain yang perlu diselaraskan apa Pak Pol? Hal ketiga berkaitan dengan keterbukaan. Sebelum masuk ke pembahasan ini, saya perlu menjelaskan bahwa saya membedakan keterbukaan dari kejujuran. Yang saya maksud dengan keterbukaan adalah kesanggupan untuk mengekspresikan diri, baik itu pikiran maupun perasaan, dengan segera dan lancar. Sedang kejujuran adalah keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Ya, jadi ada orang yang terbuka tetapi tidak jujur. Artinya ya dia bisa mengekspresikan diri, bisa ngomong apa-apa, tapi belum tentu dia mengungkapkan kebenaran. Dan ada orang yang tertutup, susah keluarkan pikiran dan isi hatinya. Tapi jujur, artinya ya dia nggak berbohong, dia mengungkapkan kebenaran. Nah, dalam pernikahan biasanya ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Yang terbuka siap untuk mengungkapkan isi hatinya secara langsung dan lancar. Sedang yang tertutup memerlukan waktu untuk dapat mengeluarkan isi hati dan pikirannya. Pada awal perkenalan, yang terbuka senang bersama dengan yang tertutup karena ia merasa terimbangi. Ayunan emosinya cenderung mereda bersama dengan yang tertutup. Dan masalah tidak berkembang kemana-mana karena sikap pasangan yang tidak mudah tersulut. Sedang yang tertutup
pada awalnya merasa senang bersama dengan yang terbuka karena ia merasa secara emosional dia menjadi hidup, ya. Dia pun menikmati peran sebagai pemadam kebakaran yang siap memadamkan api yang membara. Nah, setelah pernikahan, masalah mulailah bertunas. Yang terbuka merasa frustrasi karena banyak hal yang ingin diketahuinya, tapi tidak dapat diaksesnya oleh karena ketertutupan pasangan. Dia pun merasa letih karena dia harus senantiasa mengorek, mengais informasi dari pasangan, terutama isi hatinya. Pada akhirnya, dia mulai menuduh bahwa pasangan telah bersikap tidak jujur kepadanya karena lalai atau tidak memberitahukan sesuatu. Sebaliknya, yang tertutup akhirnya merasa dibombardir oleh emosi pasangannya yang terbuka. Dia tidak siap untuk terbuka, tapi itu tidak berarti dia berbohong. Pada akhirnya makin banyak yang dia tidak dapat sampaikan kepada pasangan. Dia takut kalau dia sampaikan, maka makin banyak muatan emosional yang keluar dari mulut pasangan. Dan itu menakutkannya. Masalahnya adalah makin dia menutup diri, makin pasangan akan mengejarnya. Dan makin dikejar, makin dia melarikan diri. Nah, relasi pun terganggu. Nah, di sini menyesuaikannya bagaimana, Pak Pol? Penyesuaiannya. Yang dibutuhkan di sini adalah menyelaraskan perbedaan ya dengan cara penundaan. Yang terbuka mesti belajar untuk menunda, mengekspresikan isi hati dan pikirannya. Hingga pada saat ia mengungkapkannya, emosinya sudah lebih terkendali. Pemikirannya pun keluar secara lebih jernih. Sebaliknya, yang tertutup harus menunda dorongan untuk melarikan diri atau bersembunyi di dalam gua yang aman itu. Dia mesti belajar untuk menghadapi emosi pasangan dan berupaya mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Walaupun sukar, ia harus belajar mengekspresikan dirinya sedikit demi sedikit. Ini bagi orang yang memang terbuka agak sulit untuk menunda sesuatu yang dia inginkan. Itu biasanya namanya orang terbuka, ya dia langsung sampaikan gitu, Pak Pol. Dan ini cukup mengganggu bagi orang yang agak tertutup itu. Betul sekali. Maka ya kita nggak mau mengubahnya, tapi kita hanya mau menundanya. Jadi kuncinya di sini adalah menunda. Dia boleh nggak terbuka? Boleh. Ini adalah diri dia kok. Silakan, tapi tundalah, jangan langsung. Ungkapkanlah isi hatimu, pikiranmu, tapi jangan sekarang ini nih. Tunda sebentar aja dah. Karena apa? Karena pada saatnya dia pengen mengeluarkan, dia keluarkan. Kadang-kadang itu emosi terlalu kuat. Ada orang-orang yang memang wailah, kalau ketawa bisa keras sekali, kalau marah bisa keras sekali, kalau nangis bisa keras sekali. Nah, pasangannya yang tertutup nggak siap. Tapi dia kan juga mesti mengeluarkan itu semuanya. Makanya setelah ditunda, nah pasangannya yang tertutup ya bersedialah untuk dengarkan, untuk terima. Meskipun tetap emosi masih agak kuat, tapi kalau udah ditunda biasanya udah lebih reda. Nah, yang tertutup paksa diri untuk menunda, melarikan diri, karena dia tuh begitu dengar, begitu tahu ada muatan emosional yang besar, dia udah bawaannya mau lari aja. Dan dia juga harus menunda lari. Dengarkan, dan berbicaralah, katakanlah 1-2 kata untuk menandakan bahwa dia mengerti apa yang sedang dikatakan oleh pasangannya itu. Nah, kalau dua-dua bisa aja ketemu di sini ya, dua-dua nanti akan udah bisa sejalan, Pak Gunawan. Sering aja. Dan kali kalau yang terbuka mau mengatakan sesuatu, dia tahan dulu. Dia tahan, sedangkan yang satunya nanti akan bersedia mendengarkan. Ya, menunda ini dalam rangka juga menunggu pasangannya itu siap, gitu Pak. Betul. Siap untuk mendengarkan dan siap untuk berkata-kata itu, Pak Boleh. Betul. Sebab kalaupun dia keluarkan dan pasangannya nggak siap, kan bukankah nanti hasilnya juga buruk. Jadi intinya Pak Boleh ini, kalau saya melihat itu adalah kedua orang ini yang disatukan Tuhan ini harus bersedia untuk berubah gitu. Betul. Harus masing-masing nggak boleh mempertahankan ya saya seperti ini sudah dari dulu. Betul. Dan itu dipertahankan dan itu tidak akan ketemu penyelarasan ini. Namanya penyelarasan kan
harus ada yang mengalah dan harus ada yang mau kalah gitu. Tidak bisa menang-menangan terus gitu. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kita ini mesti bersedia berubah. Kita nggak bisa berkata inilah saya, kamu harus terima saya apa adanya. Nggak bisa. Pernikahan memang menuntut kecocokan, dan kecocokan berarti memang dua-dua harus saling mencocokkan. Nah di sini kadang-kadang kan kita itu memaksakan kehendak kita agar pasangan kita yang berubah, kita tidak mau berubah. Nah ini yang agak sulit gitu Bapak. Iya, iya. Makanya ya kita nggak bisa begitu ya. Kita ingat bahwa ya Tuhan mempersatukan kita karena Tuhan memang mempunyai rencana untuk kebaikan kita masing-masing. Tuhan akan menggunakan pasangan kita membentuk kita. Jadi terimalah pasangan sebagai tangan Tuhan untuk membentuk kita. Ya, padahal kita sendiri sebenarnya ya tahu bahwa kita sebagai manusia tidak mungkin mengubah sesama kita gitu. Yang mampu mengubah ini cuma Tuhan gitu Bapak. Betul Pak Gunawan. Ya. Nah dari perbincangan ini Bapak, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Yesaya pasal 32 ayat 15 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Tanpa roh Tuhan, kita tidak bisa menyelesaikan perbedaan, sebab kecenderungan kita adalah mempertahankan, bukan melepaskan perbedaan. Jadi, datanglah kepada Tuhan. Mintalah agar Ia mencurahkan rohnya atas kita, untuk memberi kita kemampuan melepaskan perbedaan. Sehingga, nah kata firman Tuhan, padang gurun, yaitu padang gurun perbedaan, akan berubah menjadi kebun buah apa? Keharmonisan. Dan bahkan hutan yang subur, artinya Tuhan akan bisa mengubah segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang justru indah dan justru menjadi berkat. Iya, memang dasarnya adalah kalau roh Tuhan sendiri yang mengubah seseorang, maka orang itu akan berubah. Terima kasih sekali untuk perbincangan ini Bapak. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menyelaraskan perbedaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.